disebutkan, boleh orang mendirikan perusahaan berdasarkan syariah di negara kesatuan Republik Indonesia itu adalah dibenarkan legal dan sah. Jangan dituduh teroris, ekstrim atau macam-macam. Karena ini adalah mandatori, amanah undang-undang. Warga negara Indonesia boleh mendirikan perusahaan yang berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Yang penting ada DPS-nya yang ditunjuk atau direkomendasikan oleh Majelis Ulama Indonesia. Yang kedua, legal standing adanya PLBS itu adalah adanya sertifikat yang tadi sudah diterima. Sertifikat itu diberikan oleh Dewan Syariah Nasional kepada PT Renner. Dan ini tidak mudah Bapak Ibu sekalian. Tahu nggak kira-kira berapa proses untuk mendapatkan sertifikat syariah? Ini nggak main-main. Saya ingat banget dari akhir tahun 2022. Jadi kira-kira saya hitung dari mulai pengajuannya 1 tahun. Alhamdulillah 1 tahun sertifikat itu keluar. Tepuk tangan buat Renner Internet Internasional. Jadi ini nggak sembarangan Bapak Ibu ya. Jadi verifikasi pengecekannya oleh Ustadz Bukhari dan timnya luar biasa, nggak main-main, nggak sembarangan. Maka sampai dengan hari ini fatwanya itu keluar tahun 2009. Dari 2009 sampai hari ini 2023 hanya ada 12 perusahaan yang berhasil mendapatkan sertifikat syariah dari Dewan Syariah Nasional MUI. Tepuk tangan sekali lagi buat Renner yang telah berhasil ya. Kemudian berikutnya di antara perbedaan MLM syariah atau PLBS dibanding dengan perusahaan MLM yang bukan syariah atau yang konvensional adalah struktur organisasinya harus ada DPS-nya, Dewan Pengawas Syariah. Insya Allah saya bersama Ustadz Dr. Abdul Wahid Haddad, insya Allah yang akan menjadi pengawas, yang tugasnya dari DSN itu adalah mengawasi dan menasihati perusahaan agar perjalanan bisnisnya tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Apa yang dipresentasikan, apa yang dilihat oleh DSN pada waktu asesmen itu harus sama dengan perjalanannya. Artinya tidak boleh ada praktek-praktek bisnis yang melanggar prinsip-prinsip syariah. Berikutnya tentang produknya. Produknya harus merupakan barang yang halal dan barang berguna. Dan luar biasanya ya, saya dan Pak Kiai Bukhari salut. Kenapa? Renner ini punya hal yang berbeda. Biasanya multi level marketing, produknya hanya seputar suplemen dan kecantikan. Tapi ini ya, Renner Syariah punya produk yang luar biasa, yaitu pupuk paten. Luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa pupuk paten? Ini sebenarnya sudah saya siapkan slide-nya, tapi karena harus dipersingkat, saya langsung lompat jelasin. Bahwa Rasulullah SAW itu menjelaskan, kalau kalian tahu besok pagi kiamat dan kalian memiliki biji kurma, maka tanamlah biji itu. Anjuran untuk melakukan kegiatan pertanian. Dalam kitab fikih disebutkan profesi yang terbaik itu adalah profesinya petani. Saya pun kaget. Kenapa petani lebih baik daripada pedagang? Satu di antaranya adalah karena petani zakatnya berapa persen, Bapak Ibu? Zakatnya petani berapa persen? Lu kok nggak tahu ini sebenarnya? Berapa persen? Belum lulus ke ujiannya. Zakatnya petani itu 5% atau 10%. Zakatnya pedagang itu cuma 2,5%.
semakin banyak zakatnya, maka semakin utama, semakin mulia, semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka banyak-banyaklah berzakat. Supaya banyak zakatnya gimana? Banyak duitnya. Makanya pesan dari Ustaz Bukhari tadi, saya biasanya punya tagline. Carilah harta yang halal walaupun banyak. Setuju? Apa tadinya? Carilah harta yang halal walaupun banyak. Kenapa? Karena harta itu harus dibawa mati. Harta harus dibawa mati. Setuju gak? Setuju. Jadi harta bisa dibawa mati gak? Bisa. Sepakat. Alhamdulillah. Masuk 2 pelajaran Ustaz lain. Yang bilang harta tidak bisa dibawa mati itu, jangan-jangan itu peninggalan Belanda. Harta tidak bisa dibawa orang yang sudah mati. Tapi kalau masih hidup punya harta mau dibawa mati, bisa nggak? Bisa. Gampang apa susah? Gampang. Titipin saja ke program BBM. Bersih-bersih masjid. Insya Allah itu hartanya bisa dibawa mati ya. Baik. Nah, industrinya PLBS atau multi level marketing syariah itu istilahnya direct selling, kalau di istilah amplinya, kalau di istilah DSN istilahnya PLBS ya. Oke, ini istilah saja. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, ada beberapa ciri PLBS dibanding dengan multi level yang konvensional. Yang berikutnya adalah bahwa orientasi bisnis perusahaan ini adalah pada akad jual beli produk, bukan pada rekrut merekrut. Jadi yang terpenting adalah menjual produk. Merekrut harus, tapi kalau merekrut misalnya di Raider ini Bapak Ibu merekrut 1000 orang, tapi nggak ada yang membeli produk, nggak ada yang jualan produk, dapat bonus nggak? Dapatnya apaan? Nah, ini diantara ciri multi level marketing syariah. Berikutnya, tidak ada praktek money game termasuk pendaftaran. Dalam multi level marketing syariah tidak boleh ada biaya pendaftaran. Biaya pendaftaran, kemudian biaya pendaftarannya dibagi-bagi dalam bentuk bonus, itu tidak boleh. Ya, ini biar tahu. Raider ada nggak biaya pendaftarannya? Ada nggak Bapak Ibu? Ada nggak kompak? Ada nggak? Jadi siapa kita? Ya, oke, berikutnya. Akad-akad yang ada di dalam perusahaan Raider Syariah nanti harus sesuai dengan akad syariah dan tidak boleh ada unsur maisir, gharar, riba, dan zulm. Nah, ini nanti penjelasannya. Soalnya saya kalau ngajar tentang riba saja itu butuh 1 semester. Fikih riba judulnya ya. Nah, kemudian kalau ditanya akadnya apa Pak Ustadz kalau multi level marketing syariah? Akadnya adalah al-bai' dan ju'alah. Al-bai' itu akad jual beli dari perusahaan kepada member. Akadnya jual beli. Nanti kalau member mau membina jaringan, member mau melakukan kegiatan marketing, ada akad ju'alah. Akad ju'alah itu kalau zaman saya kecil, guru saya menerjemahkannya dengan sayembara istilahnya. Tapi kalau saya menerjemahkan sayembara, ju'alah begini, siapapun yang bisa mencapai prestasi ini, nanti saya kasih hadiah. Misalnya begini Bapak Ibu, saya punya kucing saya hilang. Saya umumkan, Bapak Ibu siapa yang bisa menemukan kucing saya kasih hadiah 5 juta rupiah. Bapak Ibu berlomba-lomba nyari kucing saya. Ada yang sampai apa itu istilahnya? Membanting tulang, memeras keringat mencari di mana letak kucing saya, tapi nggak ketemu. Ada yang ternyata nasibnya baik, bangun tidur ada kucing meong-meong ditangkap. Nah ini kucingnya Pak Ustadz Sofan, kasihkan ke saya. Duit 5 juta buat siapa?
Buat siapa? Buat yang sudah membatin tulang memeras keringat mencari kucing saya, atau yang bangun tidur menemukan kucing? Nah, itu namanya rezeki ya. Kira-kira jualah tuh seperti itu. Dalam multi level marketing kadang-kadang ada yang sudah bekerja, tapi karena dia tidak mengikuti sistem, tidak mengikuti upline-nya, jadi nggak ketemu. Kadang-kadang ada yang cuma bekerja sebentar, mengikuti arahan upline-nya, mengikuti arahan leadernya, baru 3 bulan ternyata sudah mendapatkan penghasilan 10 juta rupiah. Mau nggak Bapak Ibu? Siapa yang mau? Saya. Siapa mau 10 juta sebulan? Saya. Cuma 10 juta doang maunya? Bagusnya Bapak Ibu, saya nggak mau 10 juta, maunya berapa? 100. Karena carilah harta yang halal walaupun nah, gitu. Oke. Berikutnya harus menjunjung tinggi etika atau akhlakul karimah atau kode etik perusahaan. Di antaranya Bapak Ibu sekalian, kalau sudah menjadi syariah tidak boleh melakukan cutting price. Ada yang melakukan cutting price? Ada nggak? Yang mana orangnya angkat tangan? Nanti Bapak Ibu jangan melakukan cutting price lagi. Cutting price itu berarti Bapak Ibu ingkar janji, tidak memenuhi perjanjian yang Bapak Ibu tanda tangani dalam starter kit atau waktu mendaftar. Dan cutting price itu berarti Bapak Ibu mendolimi teman sesama member. Kenapa? Karena kalau ada yang menjual sesuai dengan harga, nanti akan dituduh jualannya harganya mahal. Gara-gara ibu bapak merusak harga dengan melakukan cutting price. Ini melanggar etika. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 75 tahun 2009, ya, itu ada fatwa judulnya Fatwa tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah. Nanti bisa dilihat di websitenya di snmui.or.id. Ya, ada 12 persyaratan yang saya sebutkan secara sekilas saja, ya, nggak usah semuanya. Pertama ada objek transaksi, kemudian ada barang, ada transaksinya tidak mengandung maisir gharar, tidak ada kenaikan harga atau excessive markup, harganya nggak boleh terlalu tinggi. Tadi Pak Nasir sudah jelaskan, biasanya multi level harganya lebih mahal dari produk konvensional, tapi ternyata pupuk paten lebih murah daripada pupuk yang tidak paten. Tepuk tangan buat Bapak ya. Tadi ada obrolan, apa ini pupuk paten dikasih label halal? Kasih, biar bisa diminum nanti. Ada yang mau kasih label halal, jangan, nanti kalau dikasih label halal malah diminum. Khawatirnya dikira minuman, karena bentuknya kayak obat masuk. Jadi nggak usah dikasih label halal lah, nanti takutnya diminum ya. Baik, berikutnya 12 persyaratan yang ditentukan oleh DSN adalah komisinya harus berdasarkan pada prestasi, bonusnya harus jelas, tidak boleh ada komisi secara pasif atau pasif income. Nah ini saya tekankan bahwa Bapak Ibu sekalian, setelah runner menjadi runner syariah, Bapak Ibu jangan ada yang mempromosikan istilah pasif income. Tidak ada pasif income di dalam sistem penjualan langsung berjenjang syariah. Semuanya harus bekerja, semuanya harus ikut menjual dan juga membina. Tanpa ada kerja, kalau tadi disebut oleh Pak Bayu atau Pak Ustaz Bukhari tadi, ongkang-ongkang kaki dapat rezeki, nggak boleh. Hanya satu yang boleh ongkang-ongkang kaki dapat rezeki, yaitu tukang jahit. Goyang ya. Kalau tukang jahit boleh ongkang-ongkang kaki dapat rezeki, tapi kalau dalam renter syariah tidak boleh. Semuanya harus ikut bekerja. Berikutnya, pemberian komisi tidak menimbulkan idhra. Idhra itu flaming atau iming-iming yang berlebihan. Ini juga nanti perlu penjelasan pada pertemuan berikutnya. Ya. Nomor 9, tidak boleh ada eksploitasi atau ketidakadilan. Nomor 10, sistem perekrutan. Ya.
Acara seremonial tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Tidak boleh ada kultus individu, tidak boleh ada minuman keras, tidak boleh ada joget-jogetan yang pokoknya nggak bagus sebenarnya, yang melanggar prinsip syariat. Ya, alhamdulillah tadi makanya ini tadi acaranya waktu sholat asar diberi, ya, walaupun kami sudah sholat asar, yang dari Jakarta sudah sholat asar jamak semua. Ya. Jadi bapak ibu yang tidak berasal dari luar kota kan harus sholat asar pada waktunya. Yang 11, mitra harus melakukan pembinaan dan pengawasan. Dan ke-12, tidak boleh praktek money game. Jadi ini tugasnya pertama kali adalah Dewan Syariah Nasional melakukan asesmen, penelitian, pemeriksaan apakah marketing plan-nya ada money game atau tidak. Nah berikutnya Dewan Pengawas Syariah, saya bersama Pak Ustadz Dr. Abdul Wahid Hadada, ini nanti akan mengawasi apakah perusahaan melakukan perubahan-perubahan atau melakukan praktek-praktek yang tidak sama atau tidak. Kalau ada, nanti tugas Pak Abdul Wahid, ya, saya nemenin saudara, untuk melakukan teguran. Tapi insya Allah kalau saya lihat etikat niat baiknya Pak Nasir SE sebagai owner, insya Allah mudah-mudahan tidak akan ada pelanggaran prinsip ini. Masih berapa menit Pak Nasir? Nanti kalau mau habis waktunya dikasih kode saya, ya, karena materinya panjang. Nah, ini yang banyak ditanyakan orang. Sebenarnya hukum multi level marketing itu halal atau haram? Ya, saya katakan secara singkat. Ya, hukumnya ada perbedaan pendapat karena ini adalah bisnis baru yang tidak ada atau belum ada di zaman Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi para ulama memberikan kaidah al-aslu fil muamalat al-ibahah. Pada dasarnya berbisnis itu halal. Orang boleh menciptakan, meng-create model-model bisnis yang baru walaupun belum ada di zaman Nabi. Bapak Ibu, kalau zaman Nabi jual belinya orang harus ketemu, melakukan ijab kabul. Saya jual sapi saya dengan harga sekian juta, saya terima. Lama-lama sistem jual beli berubah. Ada yang namanya supermarket. Supermarket itu ada ijab kabulnya nggak Bapak Ibu? Secara lisan. Bapak Ibu kalau belanja ke mall, ke supermarket, ngomong nggak Mbak, saya beli mie, saya beli gula, saya beli beras, disebutin nggak? Ngomong nggak? Malah ngapain? Ngambil aja bayar. Bayar. Orang kita belanja macam-macam, mbaknya malah nanya, nggak sekalian beli pulsa Pak? Oke, ini belum diomongin kok malah ngomongin pulsa, ya kan? Apalagi kalau Pak Bayu, Mbak boleh nanya nomor teleponnya Mbak? Dan tidak ada ijab kabul secara lisan. Ini artinya apa? Sistem jual beli berubah. Berubah lagi, ada yang namanya vending machine. Ya, mau beli minuman di bandara, nggak pakai ngomong, cuma mencet alat. Yang jualan siapa? Mesin. Jadi ijab kabulnya gimana? Tuh, itu cara dan sistem berjualan telah berubah. Intinya saya katakan bahwa melakukan inovasi dan kreativitas dalam berbisnis itu boleh. Multi level marketing itu adalah inovasi dalam jual beli. Inovasi hukumnya boleh karena para ulama menyatakan al-aslu fil muamalat al-ibahah. Yang penting jangan melanggar prinsip-prinsip syariat. Nanti kalau mau jelas tentang nomor 1 hukum multi level marketing, saya sudah buat buku. Nyatanya bukunya tebal, ada sekitar 300 halaman ya. 300 halaman. Judulnya Fatwa Ulama Indonesia dan Fatwa Ulama Timur Tengah mengenai multi level marketing. Ya, 300 halaman saya baca nggak? Saya beneran. Baca judulnya atau baca covernya? Baca abstraknya doang biasanya. Ya, oke. Kenapa Ustadz ulama-ulama dari Saudi dan Timur Tengah umumnya mengharamkan? Iya. Fatwa ulama Saudi dan Timur Tengah dari Yaman, Mesir saya baca juga. Kira-kira saya jawab singkatnya begini. Bahwa studi kasusnya berbeda. Di dalam fatwa itu dijelaskan nama-nama perusahaan yang difatwakan oleh ulama Saudi yang haram itu. Saya mau nyebutin gak enak ya, karena di depan umum ya. Tapi di dalam buku saya sebutin nama-nama perusahaan yang dikatakan oleh ulama-ulama Saudi dan Timur Tengah ini haram. Kenapa? Karena itu adalah money game. Ya,
Money game, dia melakukan exercise markup dan lain sebagainya ya. Nanti insya Allah jelasnya dibaca di buku itu. Nyebutin nama perusahaan orang lain nggak boleh kan? Menyebutkan positifnya atau negatifnya jangan. Kalau menyebutnya positifnya, dia harusnya bayar iklan ke sana. Kalau negatifnya nanti disebut riba, jangan. Jadi intinya baca dong fatwanya secara detail. Yang diharapkan itu perusahaan multi level marketing yang bagaimana? Adapun di Indonesia multi level marketing itu jumlahnya banyak, tidak sama. Saya dan juga Pak Ustadz Bukhari itu sudah membaca marketing plan-nya perusahaan yang sudah mengajukan syariah itu 12 itu semuanya beda-beda. Gak ada yang sama, semuanya beda, gak ada persis, gak ada ya. Nih berikutnya. Nah, mana yang lebih tepat Bapak Ibu? Kalau ada fatwa tentang bisnis, mengikuti fatwa ulama Indonesia atau fatwa ulama luar negeri? Saya katakan fatwa itu yataghayyar bitaghayyuril azminah wal amkinah. Fatwa itu adalah jawaban atas sebuah pertanyaan, atas sebuah kasus yang terjadi di suatu tempat. Maka fatwa yang paling cocok itu adalah fatwa lokal. Bapak Ibu kalau membaca ini tentang bisnis ya, fatwa yang disampaikan oleh ulama di Saudi itu terkait dengan kasus yang di Saudi. Fatwa ulama yang di Indonesia terkait kasus yang di Indonesia. Maka jangan sampai pernah terjadi ada fatwa yang menyesatkan. Fatwa ini begini, ada ustadz ditanya bagaimana hukumnya demo. Ini ustadz menyebutkan hukumnya demo haram, orang yang demo halal darahnya. Ini ada di YouTube, tapi saya nggak mau sebutin namanya. Ini gara-gara masalah menempatkan fatwa. Fatwa yang menyatakan demo haram itu fatwa di Saudi. Yang memang negara Saudi melarang yang namanya demo. Nah kalau demo produk paten boleh nggak Pak Nasir? Ya kalau demo di Indonesia itu dilindungi undang-undang kebebasan berpendapat, bagaimana dikatakan haram. Ini contoh yang tidak cocok. Apalagi membahas tentang fatwa-fatwa di bidang multi level marketing. Yang keempat, fatwa kolektif itu lebih mendekatkan kepada kebenaran. Nah ini juga sudah saya singgung. Nah nomor 5, PLBS itu berbeda dengan money game dan MLM tipu-tipu. Saya katakan kira-kira PLBS atau multi level marketing syariah itulah the true MLM. MLM yang sebenarnya. Tepuk tangan buat Random ya. Yang sudah mencapai PLBS. Jamnya dulu. Oh, udah jam 16 lewat. Nah, cepat ya. Mengapa kita harus menjadi multi level marketing syariah atau PLBS? Satu, untuk memperbaiki citra. Bagaimanapun kita mengakui bahwa industri multi level marketing itu citranya di masyarakat rada kurang-kurang diakui. Ini Bapak Ibu yang punya penghasilan 50 juta, kalau utang ke bank BSI biasanya dikasih apa? Kalau dicek, wah ini multi level marketing, ini prosedur itu rada susah. Ya. Rada susah, citranya kurang bagus memang kita akui. Kenapa? Karena banyak multi level marketing yang tipu-tipu. Maka kita perlu syariah. Kenapa? Syariah itu identik dengan sesuatu yang baik. Sampai di luar negeri, di negara-negara Eropa pun, mereka mengenal yang namanya syariah. Ya, cuman bahasa Inggrisnya dia biasanya bukan syariah tapi Islamik. Ya, jadi bukan syariah banking tapi Islamic banking, bukan syariah ekonomi tapi Islamic economic. Jadi di luar negeri bahasanya Islamic, di Indonesia bahasanya syariah. Jadi yang dimaksud dengan syariah itu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Kemudian bisnis syariah berbeda dengan pemaksaan agama. Maksudnya begini, mohon maaf kalau misalnya nanti ketemu yang non muslim, kalau misalnya ada yang non muslim, Pak nanti kalau syariah berarti anggotanya harus Islam semua. Jawabannya tidak. La ikraha tidak ada pemaksaan dalam beragama. Kita tidak memaksa orang yang sudah jadi member runner karena ini jadi runner syariah harus masuk Islam, tidak. Silakan masuk Islam tapi tidak kita paksa. Orang non muslim boleh berbisnis dengan runner. Jadi jangan salah tangkap, jangan dikira setelah menjadi runner syariah perusahaan ini hanya untuk orang Islam, adalah salah besar. Nasabahnya BSI banyak yang non muslim nggak Pak Abu? Banyak kan? Oh, banyak.
Jadi banyak orang yang salah paham, dikiranya kalau syariah itu adalah hanya untuk orang Islam. Jadi syariat Islam itu kan ada yang berbicara tentang akidah, ada yang berbicara tentang ibadah, ada yang berbicara tentang muamalah. Orang mau menjalankan syariat Islam di bidang muamalah, silakan. Orang mau menjalankan syariat Islam di dalam akidah, silakan. Orang mau menjalankan syariat Islam semuanya, ibadahnya, akidahnya, dan muamalah, itulah yang sempurna. Saya percepat. Nah, ini yang terakhir aja yang penting. Bahwa Bapak Ibu sekalian, sejak hari ini karena Bapak Ibu sudah bermitra dengan trader syariah, maka bisnis Bapak Ibu itu bernilai ibadah. Ya, tepuk tangan Bapak Ibu semua, ya. Kenapa begitu, Ustaz? Karena yang namanya ibadah itu adalah setiap pekerjaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Bapak Ibu berbisnis sesuai dengan syariat Islam, Bapak Ibu berbisnis sesuai dengan ajaran Islam, berarti Bapak Ibu sedang menjalankan perintah Allah. Orang Islam itu nggak boleh berpangku tangan. Orang Islam itu nggak boleh mengharapkan pemberian orang lain. Orang Islam itu harus cerdas finansial, pinter cari duit, pinter mengelola duit, dan pinter menggunakan duit. Maka carilah harta yang halal walaupun banyak. Ingat terus itu Pak Nasir ya. Benar. Karena orang kalau ya tadi udah dijelasin semua, jangan nanti waktunya. Intinya Bapak sekalian, mulai sekarang Bapak niatkan berbisnis itu adalah beribadah, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana Ustaz? Oke, manfaat sertifikasi syariah. Hari ini kita sudah mendapatkan sertifikat syariah di SNMUI. Ada beberapa hal yang mau saya tingkatkan, sebutkan ini aja. Nomor 2 aja. Bahwa saya sudah melakukan survei, ya, riset tahun 2021, ya, bahwa masyarakat Indonesia itu punya tingkat kepatuhan terhadap fatwa MUI. Kalau dalam masalah ibadah, tingkat kepatuhannya 85%. Tingkat kepatuhan terhadap fatwa MUI di bidang pernikahan 94%. Tingkat kepatuhan masyarakat Indonesia terhadap fatwa MUI dalam bidang muamalah itu 88%. Ya. Artinya apa? Dengan menjadi syariah, pangsa pasar Bapak Ibu itu lebih luas dan lebih memantapkan dan lebih meyakinkan para pelaku bisnis multi level marketing. Ini berdasarkan riset ya. Kemudian mana lagi? Masih banyak soalnya Ustaz. Ini aja, biar ada Arab-Arabnya. Biar ada hadisnya, biar berkah. Nah, yang tadi saya katakan, ya. In qamat ala ahadikum al-qiyamah wa fi yadihi fasilatun falyagrisha. Kalau berdiri, maksudnya datang hari kiamat dan kalian punya biji kurma, maka tanamlah biji kurma itu. Kenapa? Ada hadis yang kedua. Ma min muslimin yagrisu ghursan aw yazra'u zar'an fayaqulu minhu tayrun aw bahimatun illa kana lahu bi sadaqah. Ya. Tidak ada orang muslim yang menanam tanaman, kemudian dari tanaman itu dimakan oleh burung atau binatang ternak, kecuali itu menjadi sedekah baginya. Apalagi kalau Bapak Ibu menanam tanaman, kemudian tanamannya dimakan oleh manusia, itu lebih besar lagi sedekahnya. Pak, saya tidak bisa menanam. Kalau Bapak Ibu tidak bisa menanam, maka bantulah orang lain untuk menanam pangan, untuk ketahanan pangan di Indonesia. Tepuk tangan. Jadi Bapak Ibu kalau nggak bertani, saya nolongin para petani. Petani itu tadi saya katakan profesi yang terbaik. Bapak Ibu harus bantu mereka supaya para petani naik taraf hidupnya. Ini perintah dari Rasulullah. Hadisnya diriwayatkan oleh Ustaz Bukhari. Ustaz Bukhari. Pakai Bukhari. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Nggak perlu diragukan. Saya jadi ingat waktu di kompleks saya bangun masjid. Saya bilang, masjidnya udah jadi, kita tanamin, karena di masjid kompleks saya ada 7.000 meter. Kita tanamin pohon-pohon buah semua. Ada sebagian jamaah warga, Ustaz ngapain tanamin pohon buah? Nanti kalau sudah berbuah diambilin orang-orang. Emang kenapa kalau diambil orang-orang? Jangankan diambil orang, diambil burung sekalipun, itu ada pahalanya buat kita yang menanam. Ya. Apalagi diambil orang. Nanti kalau ada jamaah yang mengambil, tukang sampah yang mengambil,
Bilang alhamdulillah, tanaman saya bermanfaat buat orang lain. Sekarang Bapak Ibu silakan nanti lihat di masjid kompleks saya. Tambahin nanti, kasih pupuk paten buat buahnya lebih banyak lagi. Siap. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, inilah yang bisa saya sampaikan karena udah kelewat ya waktunya. Sebenarnya sih saya tadi saya mau disuruh bicara 2 jam, boleh 3